Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Munadi selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salim dengan NIM 213111022. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3A Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fundamentalisme agama sebagai tantangan bagi antar agama pendidikan. Langsung saja, karena liputan media instrumentalisasi politik, agama semakin mempersepsikan dalam ketentuan fundamentalisme, bahkan lebih, dan perkembangan yang lebih kontroversi dan radikalisme dapat ditemukan dari hampir semua agama. Berdasarkan klarifikasi konsep fundamentalisasi agama, bab ini awalnya menyajikan godaan fundamentalisme untuk anak-anak dan orang muda. Tujuan adanya fundamentalisme agama adalah untuk mengembangkan aspek pendagi antar pendidikan dan agama yang mampu menghadapi tendentesi fundamentalisme dan dalam kelas, dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk deradikalisme dan pencegahan fundamentalisme. Pendidikan harus memungkinkan para sarjana untuk menolak penyederhanaan argumentasi dan pola komunikasi pemikiran hitam putih sebagai pedagogi agama yang mampu mengintegrasikan pluralisme dan membantu siswa untuk menemukan dan keragaman agama sumber dan untuk orientasi mereka tersendiri, dan formasi untuk lebih mempersiapkan mereka untuk kehidupan di dunia yang telah menjadi lebih baik dan kompleks. Kerangka kerja ini akan lebih mendukung mereka dalam mengembangkan toleransi untuk ambigu melalui pertemuan hormat dengan orang lain agama orientasi. Pada tahun 2020, Susana Wisiger menerbitkan buku yang kedua yang berjudul Matzkafiin Misteriusme atau Perjuangan Kekuasaan pada Musim Gugur 2018. Sebuah buku ini diterbitkan yang menarik banyak diperhatikan di Austria ketika Susana Wisiger adalah seorang guru Wina menerbitkan pengalamannya di bawah judul Kulturkampf in Klassenzimmer, perang budaya di kelas. Selama seminggu berikutnya, bukunya memicu diskusi yang hidup tentang bentuk-bentuk agama yang radikalis secara umum dan Islamis, Islam politik tertentu. Topik agama di sekolah dibahas secara luas untuk beberapa bulan dengan memperhatikan khusus pada fanatisme, fundamentalisme, dan radikalisme berkecenderungan. Faktanya, diskusi ini belum berakhir dan masih berkelanjutan. Selain itu, sekitar setahun kemudian, topik Islam di sekolah dan guru Islam disajikan dengan cara yang kritis dan Platform Penelitian atau Addendum 2019. Di dalam buku ini, dia kembali menunjukkan bahwa agama memecahkan belah ganda daripada menyatukan siswa dalam sekolah, dan oleh karena itu agama seharusnya mendapatkan tempat di sekolah. Terdapat dari efek polarisasi yang kuat dari buku-bukunya, ide-ide Wisiges seharusnya dianggap serius. Beberapa sekolah hotspot bentuk agama fundamentalis mening dan konsep istilah fundamentalisme telah
mengalami transformasi yang signifikan akhir-akhir ini dan tahun-tahun ini. Saat ini sering sekali muncul yang berkaitan dengan teror dan kekerasan. Awalnya fundamentalisme muncul sebagai penunjukan diri di antara kelompok-kelompok Protestan evangelisme di Amerika. Di Amerika pada awal abad ke-20, fundamentalisme membedakan diri sendiri dari modersi atau mereka didirikan dan muncul pada tahun 1909 hingga 1915. Dalam karya ini, 5 prinsip dasar dan Kristenan yang terhindar dari definisikan yang harus dipertahankan melawan arus liberal, dan ini harus inerasi dari kitab suci, kelahiran Kristus dan pengantin penembus melalui kematian Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, dan sejarah keaslian mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karakteristik untuk utamanya fundamentalisme dapat ditemukan di semua agama, monoteisme dan moderitas. Pertama, ada desakan langsung validalisme literasi dan tidak berubah dari kitab suci asli meskipun dipertanyakan oleh ilmu pengetahuan modern berupa teori-teori dan kritis historis metode. Yang kedua, fundamentalisme dicirikan oleh kekakuan dalam etika hukum yang menentukan kontekstualisasi sejarah melalui pemahaman diri yang ahistoris. Jadi, fundamentalisme sering dipikirkan tentang fundamentalisme sebagai ideologi dan gerakan politik adalah upaya untuk membalikkan proses modern, pembukaan dan kepastian baik secara keseluruhan atau di wilayah pusatnya, dan untuk membuat pengikut varian interpretasi dunia, gaya hidup, etika, organisasi sosial yang dinyatakan para pendukungnya menjadi kepastian mutlak dengan pengorbanan yang lain. Fundamentalisme sebagai produk moderitas berusaha mengatasi ketidakpastian dan keterbukaan dan dengan menjadikan salah satu alternatif penafsiran mutlak in course pada tradisi suci atau kepastian ini diimunisasikan artifisial. Sistem pemikiran yang tertutup dan tindakan berdasarkan ini yang menekankan perbedaan, keraguan, dan alternatif adalah sesuai dengan keinginan kaum fundamentalisme. Dimaksud untuk menggantikan keterbukaan modern dan dengan demikian untuk memaksa terus dan keamanan, kepastian orientasi, identitas tegas, dan kepastian dari kebenaran diyakini. Baru dari lolos perubahan di masa depan, orientasi di dunia ini sangat kompleks di dunia yang telah menjadikan membingung. Kaum muda sangat responsif untuk sistem yang menjanjikan jawaban yang jelas dan menawarkan identitas perusahaan. Dalam hal ini, fundamentalisme cenderung menarik bagi kaum muda yang mencari orientasi bertentangan dengan semua asumsi. Radikalisme jarang didahulukan oleh kehancuran dalam hidup. Namun demikian, kekurangnya perspektif keanggotaan dalam kelas sosial yang lebih rendah atau jarak dari masyarakat mayoritas dapat menyebabkan kaum muda menjadi akses ke yang baru, konten yang bermakna, tawaran orientasi, religiusitas seorang yang dikontraskan dengan bentuk agama barat di mana Tuhan tidak dianggap begitu serius, yang kemudian dianggap sebagai superioritas moral dan kekuasaan. Pengalaman diskriminasi alasan utamanya mengapa kaum muda tertarik pada dunia ide-ide fundamentalisme, karena
Mereka mengalami ini baik dengan secara struktural maupun secara kontrak pribadi. Jika mahasiswa muslim ingin berpuasa di Ramadan dan jika ingin sholat di sekolahan, jika ingin mereka melakukan pelajaran renang, mekanisme pengucilan stigmatisasi yang nyatanya dengan muncul karena seseorang mengalami diskriminasi. Seorang muslim atau seorang Kristen akan mungkin mencari orientasi dalam kelompok di mana mereka aspek pedagogi agama yang berkontribusi deradikalis dan pencegahan fundamentalisme radikal agama dan pola komunikasi fundamentalis menjadi tantangan signifikan bagi pendidikan agama. Saat ini harus mengandaikan adanya situasi pluralisme pada tataran siswa dan akibatnya tidak siap untuk bereaksi secara memadai terhadap pola komunikasi non-jamak dan ekspelitas. Oleh karena itu, saya ingin mengambil wawasan yang dirangkum secara singkat di atas dan merenungkan pertanyaan, apa arti bagi pedagogi agama pendidikan antar agama saling menghargai antar siswa yang berbeda-beda pendapat terhadap siswa yang memegang posisi fundamentalis tidak muncul sendiri, membutuhkan pribadi pertemuan. Konsep pedagogik yang menjadikan perjumpaan antar agama yang apresiatif yang terbuka dalam beragama pendidikan mungkin perlu didirikan pengaturan pembelajaran pengakuan sebagai tanggung jawab bersama dari agama dan denominasi yang terlibat. Dalam pengaturan belajar antar agama seperti itu, guru agama menjalankan fungsi peran model. Mereka menyajikan cara teladan untuk mengalami sukses apresiatif dan sekaligus komunikasi kritis dan konstruksi tentang kesamaan dan perbedaan agama. Dalam rangka memajukan pendidikan antar agama dan suasana belajar antar agama dalam konteks sekolah untuk mengembangkan konsep didaktik untuk tujuan ini saling pedagogi agama Kristen. Mengingat temuan ini penting untuk membuat keragaman heterogenitas dari bagian konten pembelajaran dan dengan demikian meningkatkan kompetensi siswa untuk menghadapi pluralisme, penekan eksploitatif dan intra-Islam dan sosial menghubungkan konten pengajaran yang realitas siswa yang berkesempatan menyadarkan kaum muda terhadap perbedaan agama dan sosial untuk mempromosikan penerimaan perbedaan pendapat. Hal yang berlaku pada orang-orang dari agama dari denominasi ini tujuannya harus memberdayakan kaum muda untuk secara proaktif dan bidang fundamentalisme dan pendidikan agama masih sangat membutuhkan penelitian. Pertama, perlu dicatat meski besar jumlah publikasi tentang fundamentalisme, ada sedikit kejelasan tentang penggunaan dan delimitasi istilah yang membingungkan ini. Penelitian empirisme tentang penyebaran sikap fundamentalisme di kalangan pemuda. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.